kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu juga bagian dari tawassul. Bersolawat ke Nabi juga tawassul. Lebih tinggi solawatnya atau nabinya? Oke, sudah tahu jalan pintas? Oke, ya. Apa penjelasan beliau? Nabi SAW bersabda, "Man shalla ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu biha asyra." Orang yang salawat sekali, Allah salawat kepadanya 10 kali. Lakana kafian. Kalau Allah salawat kepada kita sekali saja, kita sudah cukup. Karena yang azali, yang qadim bersalawat kepada kita yang hadis, yang baru, yang baru dicipta, ya. Oleh karenanya, ya, ada ungkapan di sini. Ini menariknya, kenapa saya suka teks ini. Ini walaupun syarah paling minimalis, uraian kita paling minimalis, tapi dia menggabungkan semua keilmuan Islam yang mulai dari fikih, akidah, ya, tasawuf. Ya, anna man faqada syuyukh at-tarbiyah falyuksir min as-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, qad ra'aitu li badi amatis tasawuf, kata Imam Sanusi, saya melihat sebagian imam-imam sufi berpesan, siapa yang belum mendapatkan guru mursyid, syuyukh tarbiyah. Jadi istilah tarbiyah, gerakan tarbiyah yang sekarang menjadi istilah salah satu pergerakan di Indonesia, itu sebenarnya milik para sufi, ya, tapi dipakai oleh kawan-kawan itu. Enggak apa-apa, bagus, pertanda ada al-athar al-ilmi, ya. Jika kita enggak ketemu seorang pembimbing rohani, falyukthir minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa innahu yasilu bihi ila maqsidihi, nanti salawatnya akan menghantarkan dia kepada syekh mursyid. Jangan jadi alasan, kalau gitu aku salawat aja deh, ya, gak usah pakai mursyid, gengsi. Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari menukil salah satu kalam dari ulama juga. Beliau ini ulama muhaddis, ya. Orang yang mengatakan, siapa yang bisa bimbing saya, ya. Apa kata dia? Siapa yang bisa bimbing saya, ya. Saya nggak pernah melihat orang yang lebih zuhud, yang hatinya bening, yang tidak cinta dunia. Saya nggak lihat. Oleh karena itu saya tidak bermursyid. Orang begini, kata Zaid Kausari, dinukil dari masyayikh, ada suatu masalah di kalbunya, ya. Apa masalahnya? Sedikit ada kesombongan dalam dirinya, ya. Nah, ada beberapa syekh kita yang pernah ngomong begitu, tapi di akhir hayat mereka tobat, ya. Saya sudah, guru-guru saya yang begitu, Pak. Saya ini siapa yang bisa mimpin saya menjadi beramal thariqah? Ternyata di akhir hayat jumpa orang yang dia tidak sangka-sangka, ya. Baik. Ya. Kenapa ada orang ngomong begitu? Karena dia terhijab oleh dirinya. Nah, jika dia banyakin sholawat itu sama dengan zikir. Dia berfungsi pertama takhalli. Apa takhalli? Membersihkan. Kalau sudah bersih, maka dia akan bertahalli, sholawat tahliyah. Sholawat itu akan melekatkan pada dirinya nur. Jadi awalan dinetralkan, nanti kemudian disematkan nur oleh Allah, dan terakhir dia akan diperjumpakan dengan pewaris-pewaris Rasulullah, sehingga nurullah bertajalli pada dirinya, sehingga orang ini sifat-sifatnya, kalam-kalamnya itu akan merujuk ke sana, ya, merujuk kepada nur Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu, kenapa setiap kali selesai
puji-pujian kepada Allah, terus kita selawat, benar nggak? Segala puji milik Allah, habis itu malah kita berselawat. Ini dari mana gitu? Ternyata ini dibahas oleh beliau di kitabnya ini, Syarhu Sughra ya, Aqidah Ahlussunnah. Beliau ini wafat 895 Hijriah. Jadi kita ini kan ikut-ikutan aja, taklid. Orang mulai dari puji-pujian lalu sholawat, lalu kita ikut-ikutan. Kalau beliau jawab, apa sebabnya? Kenapa setelah memuji Allah terus bersolawat? Lalu beliau mengatakan, lahu munasibun min awjuh. Ada beberapa hal ya, secara akidah yang membuat sholawat itu dia relevan dengan pujian. Pertama, annahu shibhu hamdin khas ba'da hamdin 'am. Sholawat itu pujian khusus, sedangkan memuji Allah pujian umum. Kenapa? Sayyidina Muhammad, apa arti Muhammad? Yang dipuja-puji. Nah, ini kritik kita kepada salah satu lembaga fatwa di negeri ini, ormas di negeri ini, yang mengatakan kesalahan sebagian masyarakat baca Maulid Nabi, Simtud Durar, apalagi Barzanji, itu karena di dalamnya ada pujian-pujian kepada Nabi yang berlebihan. Itu aneh. Nama ormasnya minjam nama Nabi, tapi fatwa tarjihnya tidak sesuai dengan makna nama itu ya. Oke, Ahmad, apa arti Ahmad? Yang paling terpuji. Muhammad, apa arti Muhammad? Yang dipuja-puji. Berarti Rasulullah itu boleh dipuji gak? Nah, namanya sendiri Muhammad. Saya berulang kali katakan, jangan ente menjadi Abu Jahal ya. Abu Jahal itu mengusulkan di forum musyawarah orang-orang pembenci Rasulullah. Itu dulu ada forumnya, Pak. Ya. Dulu bedanya tidak online, dulu offline. Ya. Apa kata Abu Jahal? Wahai ahlu Mekah, menurut kalian kalau kita mencaci yang namanya Muhammad, dia kan Muhammad. Abu Jahal ini cerdas juga, tapi jahil, lucu ya. Muhammad artinya yang dipuja-puji. Kalau kita caci maki dia, ini namanya berlawanan dengan realita kata itu. Gimana kalau saya usulkan ganti saja namanya Muzammam. Muzammam artinya yang dicela. Itu tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq ya. Silakan dilihat di bagian nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ya. Nah, ini perhatikan, sampai hari ini Abu Jahal itu muncul pewaris-pewarisnya. Nama orang udah bagus diganti jelek-jelek. Ya. Mau ngeritik presiden kok namanya harus diganti jelek dulu ya. Apalagi presiden yang sebelum presiden sekarang. Orang kalau mau ngeritik si presiden itu, kenapa harus menghujat orangnya, itu saya heran. Ya.